Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah teman-teman sekalian, di pagi hari yang cerah ini saya bisa kembali menjumpai teman-teman sekalian setelah lama saya tidak hadir ya. Pada kesempatan pagi hari ini saya ingin menanggapi salah satu tema yang sedang ramai diperbincangkan ya, makanya saya beri judul video ini "Ada Setan di Pondok Pesantren" ya, karena memang setan itu sebetulnya ada di mana-mana. Ada di masjid, ada di pasar, ada di pesantren, ada di setiap tempat. Karena iblis memang mengutus ya tentara-tentaranya, pasukannya untuk menyesatkan setiap manusia kapanpun dan dimanapun, sehingga kita harus waspada kapanpun dimanapun kita berada. Kalau di masjid, setan mengganggu manusia dari kehusuan ibadah. Bagaimana supaya ibadahnya tidak khusyuk ya. Bagaimana supaya tidak konsentrasi, tidak fokus. Mungkin dibuat mengantuk ya saat Jumatan atau saat kajian dan lain sebagainya. Kalau di pasar, setan mendorong kepada perbuatan dolim, kecurangan ya, menghalangi dari kejujuran dan amanah. Kalau di pesantren, membuat mungkin santri-santrinya ada yang tidak betah atau membuat pelanggaran-pelanggaran. Bahkan di sebagian pesantren ada justru ustadznya yang melakukan pelanggaran ya. Ini tiada lain, dimanapun ada pelanggaran syariat, di situ ada andil setan. Termasuk mungkin di pesantren itu ada pemahaman pemikiran yang menyimpang dari syariat Islam, dari kelaziman kaum muslimin. Nah, ini yang paling berbahaya. Kalau ada ustadz atau pimpinan pesantren yang pemahamannya salah, sesat, otomatis kesalahan, penyimpangan dan kesesatan itu akan ditularkan kepada santri-santrinya, dan ini sangat berbahaya karena akan berdampak luas ya. Nanti santrinya lulus keluar dari pondok pesantren tersebut kemudian menyebarkan pahamnya yang menyimpang. Ini merupakan kekacauan nantinya di masyarakat kaum muslimin. Teman-teman sekalian, yang saya ketahui di pesantren itu diajarkan ilmu syar'i, ilmu yang benar ya. Dan memang sangat ideal untuk memahami Islam secara benar itu di pesantren. Di sana diajarkan bagaimana akidah yang lurus ya, ibadah yang benar, kemudian akhlak yang mulia, akhlak yang baik itu di pesantren secara rinci ya dipelajari, berbeda dengan di sekolah umum yang mungkin pengetahuan agamanya terbatas. Tapi di pesantren itu, kalau pesantrennya madhabnya bagus ya, benar, manhajnya mengikuti manhaj Rasulullah, itu ideal untuk penanaman akidah, ibadah dan akhlak ya. Sangat ideal untuk pendidikan anak-anak kita kaum muslimin. Kemudian di pesantren juga diajarkan tentang bagaimana cara berislam yang benar ya, bagaimana cara menafsirkan Al-Quran supaya tidak salah, supaya tidak menafsirkan sembarangan hanya berdasarkan logika dan akal semata. Ada kaidah-kaidahnya bagaimana cara menafsirkan Al-Quran, mengikuti tafsiran Nabi, tafsiran para sahabat, tafsiran para tabi'in dan para ulama yang terpercaya, bukan dengan menafsirkan seenaknya sendiri berdasarkan
pemikiran kita masing-masing. Kemudian di pesantren diajarkan yang terutama adalah siapa yang kita teladani, yang kita contoh dalam Islam, ya, yaitu mencontoh Nabi, para sahabat, tabi'in, dan para ulama yang soleh. Dan bahkan di pesantren itu kiai dan asatidahnya jadi teladan dan contoh yang baik. Dan akan terjadi sebaliknya ketika kiai, ustadz memiliki pemahaman yang salah, memiliki teladan yang tidak benar, itu akan menjadi teladan yang buruk bagi santri-santrinya. Makanya Bapak Ibu sekalian, kita harus berhati-hati untuk memilih pendidikan Islam bagi anak-anak kita, ya. Memasukkan ke pondok pesantren harus dilihat dulu seperti apa madhabnya, manhajnya, dan kriteria apa ustadz-ustadz yang ada di situ, apakah fikrohnya benar, lurus, atau menyimpang. Yang menyimpang ini, ya, bakalan mengakibatkan keburukan di masa depan, ya, bagi Islam dan kaum muslimin, ya. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah dari penyimpangan-penyimpangan, karena penyimpangan itu hanya membawa kepada neraka. Dan memang setan itu sangat senang kalau manusia menyimpang, ya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru kita kepada kebenaran, maka Allah menyeru kepada keselamatan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu yad'u ila darissalam. Sesungguhnya Allah itu menyeru kita kepada Darussalam, kepada surga yang penuh dengan kedamaian dan keselamatan. Wa yahdi may yasha ila siratim mustaqim, dan Allah memberikan petunjuk kepada orang yang dikehendakinya ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Ketika kita menempuh jalan yang lurus, maka kita akan mendapatkan Darussalam, keselamatan, yaitu surga yang penuh dengan kenikmatan. Sementara setan itu selalu mengajaknya kepada keburukan, ya, orang-orang, tapi banyak yang mengikuti setan. Kata Allah, awalau kana syaiton, walaupun setan itu yad'uhum ila adzabis sa'ir, mengajak mereka kepada azab yang mengerikan, azab api neraka yang menyala-nyala. Jadi Allah itu mengajak kepada surga, setan itu menyeru, mengajak kepada neraka. Ketika ada suatu penyimpangan, kesesatan, sebetulnya itu adalah seruan kepada azab, seruan kepada neraka. Seruan siapa? Seruan setan, ajakan setan. Nah, makanya mudah-mudahan sekali lagi kita selalu berlindung kepada Allah dari setiap gangguan-gangguan setan, baik setan yang mengajak kepada kedurhakaan, kepada dosa, bahkan kepada kesesatan. Kesesatan itu, ya, mengakibatkan hidup di dunia kita tidak berkah, akhirat kita juga akan celaka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Demikian teman-teman sekalian, mudah-mudahan kita semua bisa mewaspadai berbagai macam penyimpangan. Nanti akan saya sampaikan ciri-ciri, ya, madhab atau kelompok atau golongan yang menyimpang di video-video yang lain. Makanya tonton terus. Yang belum subscribe silahkan di subscribe supaya bisa membawa kemanfaatan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.